Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa virtual meeting bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan PPG Prajar ya di semester 2. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, terlebih setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan ya, mudah-mudahan membawa efek positif pada kita, senantiasa semangat ya dalam hal-hal yang mempunyai nilai kebaikan untuk kita, baik kebaikan di hari ini maupun kebaikan di masa depan kita. Dan karena kita juga masih di nuansa Lebaran, maka dari saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, ya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Baik, untuk kegiatan refleksi ya. Jadi mungkin saya share dulu LMS-nya karena saya yakin beberapa ada yang kelupaan atau belum mengisi. Nah, sudah kelihatan belum teman-teman? Sampun, Pak. Saya ingatkan ya. Jadi untuk PPL 2 ini atau PPL di semester 2 atau mungkin tugas-tugas di PPAE 2, ada 2 siklus yang harus diselesaikan ya. Untuk siklus 1 ini sebenarnya fokusnya adalah pengembangan perangkat ya, pengembangan perangkat, sehingga UTS-nya adalah proyek pengembangan perangkat. Ini harapannya semua sudah centang hijau semua ya. Saya yakin sudah karena sudah mengupload link ya UTS-nya gitu. Nah, kemudian di bagian siklus kedua ini menggunakan alur merdeka ya. Jadi mulai diri, eksplorasi konsep ya, kemudian ruang kolaborasi ya, kemudian ada lagi demonstrasi ya, refleksi dan seterusnya. Ini ada room-room yang sifatnya kalau misalkan minta di-upload seperti ini ya, ruang kolaborasi upload ya, teman-teman harus mengupload ya. Eksplorasi konsep ya harus di-upload ya. Nah, kita masuk di bagian topik keempat ya, yaitu adalah refleksi pembelajaran dan asesmen yang sudah dilakukan ya. Kalau kita buka ya isinya, ini tugas, nanti diisi tugasnya, kemudian ini adalah panduan. Jadi ini nanti teman-teman yang diisi adalah nanti tolong ini ya, ini adalah yang sudah dilakukan refleksi perangkat. Kira-kira ya, perumusan CP, AT, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kendalanya apa? Ya. Misalkan kendalanya adalah tentunya disesuaikan dengan CP mana. Ya. CP kan ada CP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Misalkan kendalanya ternyata CP-nya itu ketika dituliskan, peserta didiknya itu kemampuan awalnya belum terpenuhi. Karena di kurikulum Merdeka itu kan menggunakan diagnosis tes. Itu di awal. Nah, ketika dites diagnosis kok masih ada 1-2 belum beres, ya tentunya untuk mencapai capaian pembelajaran itu menjadi PR lagi untuk guru bersangkutan. Jadi ini istilahnya adalah komponen perangkat, ini tuliskan apa kendalanya. Ya, nanti ditulis di Word, ya, kemudian upload, bisa di PDF-kan juga boleh, tanpa di PDF-kan juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini lengkap, kemudian refleksi penerapan pembelajaran. Ya. Bagaimana asesmen diagnosis diterapkan, ya. Aktivitas proyek siswa seperti apa? Pemberian asesmen seperti apa? Ini ada kendalanya. Nah, setelah kendala ya dari aspek perangkat, dari aspek
pelaksanaan, teman-teman coba untuk mencari, mengevaluasi kira-kira keberhasilannya berapa persen. Ya, misalkan ini kan, ini kita ambilkan dari sini, ya, penerapan pembelajaran, kemudian dari refleksi perangkat pembelajaran. Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Jadi ini perangkat, kemudian aspek mungkin bisa juga aspek keberhasilan belajar, ketuntasan, ya. Kemudian apalagi banyak ya. Jadi dari praktek teman-teman kira-kira indikator pencapaian kompetensi seperti apa? Ya. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu kan ada yang pencapaiannya sangat mahir, ya, berapa persen, mahir itu berapa persen, cukup berapa persen, butuh bimbingan berapa persen. Nah, ini bisa juga seperti itu. Nanti semuanya akan mengupload, ya ini baru satu ya ngupload ya, ini kalau kita cek ya, saya cek produknya ya, nggak apa-apa ya, ini yang sudah upload ini dari IPA loh ya. Nah, ini Mbak Angela ya, Mbak Alvina. Hadir di sini Mbak Alvina? Nah, ini ya. Jadi dituliskan komponen perangkat, kendalanya apa, jadi masing-masing menuliskan. Ya, ini yang tahu siapa ya? Yang tahu ya adalah teman-teman. Ya, ini perumusan, kemudian sampai dengan penerapan. Ya, penerapan juga sama. Kemudian terakhir adalah, nah ini indikator pencapaian kompetensi. Ketuntasan berapa? Nah, ini menggunakan apa istilahnya, melalui kegiatan percobaan studi literatur. Ini ya ini bebas saja lah ya. Kalau saya mengikuti kurikulum Merdeka itu bentuknya nggak seperti itu ya. Tapi kalau mau dituliskan ini tentunya merujuk kepada tujuan pembelajaran. Tetapi kalau misalkan apa namanya capaian kompetensinya seperti apa, mahir dalam capaian kompetensi, nah ini ya nggak apa-apa. Kalau kita melihat, saya tunjukkan untuk yang kurikulum Merdeka. Kita buka dulu ya. Assessment. Dasar lagi sudah sudah pernah melihat proses nilai untuk kurikulum Merdeka ya, rapotnya ya. Pengolahan hasil. Nah, ini ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Pengolahan ini. Nah, nilainya. Nah, di sini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini juga kalau kita kaitkan dengan yang di LMS itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, tentunya karena sesuai dengan sekolah masing-masing ya teman-teman ya, ada sekolah yang K13, Merdeka. Nah, ini ada kembang, layak, cakap, mahir. Nah, ini kalau kita menggunakan kriteria apa namanya deskripsi ya. Kalau menggunakan deskripsi seperti ini, peserta didik mungkin yang tadi kita share yang diupload teman ya Mbak Alvina itu menggunakan deskripsi ya. Kalau mau lebih detail, nah seperti ini, rubrik berapa persen baru berkembang, berapa persen yang sudah layak, berapa persen cakap, berapa persen mahir. Nah, gitu. Atau menggunakan ya ketuntasan 0 sampai 40 berapa persen, 41 sampai 70 berapa persen, 71 sampai 100 berapa persen, gitu ya. Sehingga ini kalau kita kembalikan kepada format tadi yang sudah diupload oleh teman kita. Nah, ini menggunakan pencapaian ya, deskripsi boleh. Deskripsi misalkan ini adalah kata-kata
ini kalau melalui kegiatan ini nampaknya kurang pas, ya. Harusnya indikator pencapaian kompetensi itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan, ya, atau mampu dengan mahir menjelaskan konsep tekanan zat cair dengan benar. Ya, mampu menjelaskan dengan mahir konsep tekanan zat cair dengan benar disertai dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu. Kemudian ini berapa orang? Misalnya apa? Misalkan ya. Yang kedua, ya nomor 2 ini ya, ini kan ada 4 sebenarnya, tapi ya nggak dibatasi. Peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan zat cair dengan baik. Namun masih kesulitan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan apa namanya deskripsi ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik belum mampu menjelaskan ya konsep tekanan zat cair dengan benar. Jadi apa? Butuh bimbingan. Nah, ini adalah untuk indikator pencapaian kompetensi. Karena yang di kurikulum Merdeka itu tidak ada KKM. Ya, KKM-nya bentuknya ini kayak tadi ya, yang sudah saya share, mahir, kemudian sangat mahir, cukup, kemudian butuh bimbingan. Yang istilahnya tidak lulus itu adalah butuh bimbingan. Itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang jelas nanti silakan sesuai dengan kondisi masing-masing kurikulum yang digunakan apa ya, bisa menggunakan seperti ini. Kalau bahasanya jangan melalui ya. Indikator kok melalui ya. Jadi indikator pencapaian itu Pak, peserta didik mampu menjelaskan. Langsung saja di sini. Peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan zat cair dengan benar. Ya, dengan benar komprehensif disertai contoh. Misalkan itu. Yang kedua, ini berapa persen ya. Mampu menjelaskan tapi agak kesulitan memberikan contoh penerapan. Berapa persen ya. Yang ketiga adalah belum mampu menjelaskan dengan baik ya, dan sangat kesulitan dalam memberikan contoh. Gitu. Ini juga bisa. Baik, sampai sini untuk refleksi ya. Jadi untuk yang besok ya, kalau kita cek di sini ini kan 2 hari ya teman-teman ya. Untuk hari ini sama besok refleksi, tetapi saya satukan saja. Jadi teman-teman di bagian refleksi ini selama 2 kali siklus, termasuk video yang terbaik mana itu ya 2 video saja ya, 2 video yang terbaik. Karena kita di LMS juga 2 siklus, artinya harapannya adalah teman-teman prakteknya juga 2 siklus minimal. Nanti diupload di sini ya, sehingga ini harus centang, tetapi ini belum bisa masuk ke sini, teman-teman harus menyelesaikan tugas-tugas di sini dulu ya, terutama bagian yang ketika diminta komen, isi komen. Yang bagian diminta untuk upload ya teman-teman harus mengupload ya, sehingga bisa sampai tahap kepada refleksi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan angkat tangan atau ketik di kolom chat. Izin Pak Didi. Oke, Mbak Revina, silahkan. Pak, untuk file yang tadi ditampilkan Pak Didi itu apakah boleh di-share ya Pak? File yang apa? Yang terkait asesmen kurikulum Merdeka. Oh, boleh. Nanti saya share. Ya. Iya. Nanti izin minta di-share itu untuk acuan refleksinya nggih, Pak. Oke. Jadi untuk yang bagian awal ya, itu nanti diketik ulang dulu ya, karena tidak ada LK bentuk Word-nya. Jadi teman-teman ngetik kemudian diisi ya sesuai dengan format. Jadi tagihan untuk refleksi ya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini sudah ada formnya, cuma harus diketik ya, ketik ulang, kendala diisi sesuai dengan masing-masing. Nanti akan saya berikan panduan kurikulum Merdeka, khususnya di bagian asesmen. Karena asesmen di kurikulum Merdeka itu berbeda jauh dengan K13.
Ya. Kalau misalnya saya berikan contoh lagi, ya, ini pengolahan hasil. Ya, memang kalau ini disampaikan ya mungkin harusnya di awal-awal ya. Nah ini nilai rapotnya nggak kayak dulu. Nilai rapot itu cuma satu, ya. Nilainya mana nih? Ada nggak nih? Nilai rapat itu cuma satu saja. Nah, di sini mungkin saya berikan contoh lain saja. Bentar. Nilai. Oke ya. Ini contohnya ya. Rapotnya kembali ke zaman dulu. Nilainya nilai satu. Ya, gabungan nilai formatif, ya, nilai sumatif, kemudian di sini capaian kompetensinya seperti apa. Ini yang dituliskan. Ya. 81 apa yang sudah bisa, apa yang belum bisa. Ya. Contohnya ini ya IPA, kita kan IPA ya. Ini dapat nilai 76. Maka indikator pencapaian kompetensinya seperti apa? Yang bersangkutan ternyata di sini mencapai kompetensi dengan sangat baik, bla 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 bla, ya. Kemudian perlu peningkatan dalam hal mengidentifikasi konsep gerak dan menghitung resultan gaya berdasarkan hukum Newton. Ya. Jadi ada bagian yang sangat baik dan ada bagian yang butuh peningkatan. Gitu. Nah, ini ada berapa persen seperti ini? Nah, nanti kita banding rapot lain misalkan, studi didik yang lain. Tadi 76, nah sekarang 82. Ya. 82 ini kan lebih tinggi kan? Nah, kita lihat di sini. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal bla 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 bla, ya kan? Kemudian hukum Newtonnya, nah ini sampai ini ya. Jadi sangat baiknya itu semuanya, ya. Nggak cuma metode ilmiah, tetapi sampai dengan konsep gaya gerak hukum Newton. Berbeda dengan sebelumnya, yang halaman 1 tadi, raport pertama, ada bagian yang sangat baik ditulis, yang kurang itu butuh perbaikan, butuh peningkatan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada 4, ya, kalau di form LMS kan ada 4 kolom ya, artinya itu harapan secara tidak langsung kalau menggunakan kurikulum Merdeka, itu ya seperti ini. Baru berkembang, artinya remedi, ya, layak, cakap, mahir, atau bentuk yang lain yang nggak apa. Kalau bentuk angka seperti ini, ya. Kalau saya lebih suka yang model seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan Pak, saya bingung, ya sudah ditulis semampunya. Dikira-kira berapa persen yang sudah sangat mahir atau mungkin dari post-test, ya. Post-testnya kita apa namanya? Kalau ditulis ya post-test. Post-test kan ada nilai ya, misalkan 0 sampai dengan 30 itu berapa orang? Ya, misalkan 5 siswa. Saya kira nggak ada lah ya. Kemudian 31 sampai dengan 50. Nah, ini berapa? Kemudian 51 sampai dengan 70. Ya. Kemudian 71 sampai dengan 100. Nah, nanti kan kelihatan. Misalkan ini 5, ini misalkan ada 3, ini misalkan 12, ya. Ini sudah berapa nih? 20, kemudian ini ada 12 lagi. Nah, kalau kita persen, ini kan total, ya. Ini 24 tambah 7, total 32 ya, 32. Sehingga ini bisa di persentase. 5 dibagi 32 kali dengan 100%. Nah, nanti di situ akan ketemu berapa ini persen ya. Nah, yang sini juga sama. 3 bagi 32 ya kali dengan 100%. Sehingga semua bentuknya persentase gitu. Sehingga kalau yang di-upload oleh Mbak Alvina melalui kegiatan bla 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 peserta didik mampu ini itu berarti kurang pas. Wong refleksi kan melihat sesuatu yang sudah kita lakukan, ya hasilnya seperti apa ketuntasannya gitu. Jadi berapa persen yang mendapatkan capaian pembelajaran kategori layak, kategori cakap, kategori mahir. Boleh kalau mau dibuat 3 rentang ya silahkan. Ya bebas karena ini yang jelas ada refleksi dikerjakan kemudian diupload.
Baik, siapa lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau masih bingung? Ya mungkin teman-teman harus membaca panduan asesmen dalam sudut pandang kurikulum merdeka. Ya, secara konseptual nggak beda jauh. Ya, ada ranah kognitif, afektif, psikomotor, ya, ada teknik tes, prosedur pengembangan instrumen sama. Cuma bagaimana kita prakteknya seperti apa di kurikulum merdeka itu yang butuh dipahami oleh semuanya. Nanti akan saya share gitu. Oke, silahkan. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan lagi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya asumsikan jelas. Ya, kan juga sudah saya sampaikan, insya Allah nggak lama, ya cuma sebentar saja. Intinya adalah saya mengarahkan agar LMS-nya harus mulai dikerjakan lagi. Yang dulu sudah selesai PPL, nah sekarang sudah harus menyicil satu persatu. Ya. Nah untuk yang seperti ini adalah individu, ya tidak bisa kelompok lagi. Ya. Nanti kalau diskusi dengan temannya ya nggak apa-apa, tetapi setiap mahasiswa membuat laporan refleksi masing-masing. Gitu. Baik, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya ulangi lagi, kalau ada yang belum jelas. Mas Saufa atau Mbak Revina atau Mbak Amban, silakan. Dikonfirmasi ya, sudah jelas atau masih bingung? Nah. Kalau saya sudah bertanya. Oke, jelas semua ya? Saufa mau bertanya itu, Pak. Oh, Saufa mau bertanya. Oke, Mas Saufa. Oke, Pak. Saya izin bertanya, di siklus 1 itu kan ada upload aksi nyata yang bagian laporan hasil belajar peserta didik, Pak. Kira-kira bentuknya seperti apa, Nji? Aksi nyata, bentar saya buka dulu. Siklus 1 kan? Oh iya. Siklus 1 di bagian aksi nyata. J, Pak, di bawah. Ini kan? Ya, yang nah, ini itu, ada Pak. Nih. Aksi nyata adalah unggah aksi nyata laporan hasil belajar. Nah, ini sebenarnya teman-teman untuk yang siklus 1 ini kan apa namanya? Kan belum praktek ya. Jadi kemarin kan memang harapannya itu ada prakteknya, tetapi nampaknya agak kesusahan. Ini langsung dirapel di bagian PPL. Sehingga ini kalau mau diupload, silakan saja upload hasil belajar peserta didik nilai post-test. Gitu ya Mas Alfa ya. Oke, berarti nilai pretest post-test gitu ya Pak? Nah, boleh. Yang jelas nilai. Boleh. Ini kan nilai hasil belajar. Bisa pretest, bisa post-test, bisa minimal post-test sudah cukup. Oke Pak, baik. Sudah. Oke. Saya kira bisa dipahami semua ya penjelasan saya. Kalau sudah, maka saya mungkin saya tutup saja ya, karena memang sudah saya sampaikan nggak lama ya. Yang lama itu teman-teman mengerjakan tugasnya. Itu kan kalau saya cuma mendampingi, kalau ada nanti hal-hal yang belum jelas, nanti silakan ditanyakan dengan Japri WA. Itu saja. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama dari teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan program ini dengan baik dan bisa lulus. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dursun, Mbak Didi.